Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lo Zulfa Maulida dari SD Tewil dan Mukhalladun Kemlokong Lego. Saya salah satu guru yang mengikuti program Sekolah Merdeka Belajar Kabupaten Blitar, melakukan pengimbasan praktik baik komunitas guru belajar Nusantara. Di materi praktik pengimbasan, saya akan menyuguhkan judul 5M Literasi Antarkan Sukses Belajar. Kata kuncinya adalah 5M, literasi, sukses belajar. Baiklah, simak paparan saya sebagai berikut. Mengapa 5M? Melalui kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan orang tua, pembelajaran akan mudah dilaksanakan di suatu lembaga. Mulai dari memahami konsep, tindak lanjut, pengembangan bakat, hingga pemberdayaan konteks untuk menunjang kesuksesan belajar. Yang pada akhirnya dapat berpartisipasi penuh dalam komunitas mereka dan masyarakat lebih luas. Mengapa literasi? Literasi adalah hak. Literasi merupakan fondasi semua pelajaran. Literasi mengarahkan kemajuan semua tujuan pendidikan. Literasi solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kurikulum yang kita pakai saat ini adalah kurikulum 2013. Adapun kurikulum darurat akarnya tetap kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada karakter, kompetensi, dan literasi. M yang pertama, memanusiakan hubungan. Praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, siswa, dan orang tua. Menjalin kerjasama yang baik dalam hal ini yaitu guru, anak, dan orang tua. Saling memahami kebutuhan anak dan kekurangan anak. Kekurangan yang dimaksud bukan kendala dalam belajar, namun perlu diberi jalan keluarnya secara bersama-sama. M yang kedua, memahami konsep. Praktik pembelajaran yang memandu siswa bukan sekedar menguasai konten, tapi menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Jadi, guru memberikan materi, anak memahami materi, dan dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. M yang ketiga, membangun keberlanjutan. Praktik pembelajaran yang memadu siswa mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik dan berbagi praktik baik. Memantau, mengevaluasi, dan merefleksi dalam pembelajaran. M yang keempat, memilih tantangan. Praktik pembelajaran yang memandu siswa menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Pembelajaran bukan sebuah pemaksaan, tetapi mengenali bakat masing-masing anak. M yang kelima, yang terakhir, memberdayakan konteks. Praktik pembelajaran yang memandu siswa melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar, sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Intinya, pemanfaatan sumber belajar. Nah, selanjutnya literasi yang bermakna. Yang pertama, literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan mendapatkan, mengolah, dan menggunakan informasi. Yang kedua, literasi adalah jembatan untuk adaptasi dalam membawa informasi yang dipahami ke dalam berbagai situasi. Bukan tentang kuantitas jumlah buku yang dibaca oleh siswa. Yang ketiga, literasi tidak hanya terjadi saat membaca di kelas bahasa. Praktik literasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks. Yang keempat, literasi bukan hanya menjalankan kebijakan, tapi untuk menunjang kualitas belajar hidup siswa. Yang kelima, literasi bukan tergantung pada minat baca siswa, tetapi lebih pada kualitas pengajaran pada siswa. Selanjutnya, strategi pengajaran literasi bermakna. Yang pertama tentang memanusiakan hubungan. Anjurannya melakukan upaya memahami siswa sebelum merancang dan melakukan pembelajaran.
Yang kedua, membangun relasi positif dengan siswa sebelum pengajaran. Hal apa sih yang harus dihindari? Mengajar tanpa memahami siswa. Langsung melakukan pengajaran, fokus pada pelajaran yang akan disampaikan. Keberlanjutan, anjurannya merancang tugas yang kesulitannya sedikit di atas kemampuan siswa. Hal yang harus dihindari, merancang tugas hanya mengacu pada standar atau kurikulum. Memilih tantangan, hal yang dianjurkan aktivitas pengajaran dibuat beragam agar siswa dapat menentukan pilihan. Yang harus dihindari, satu aktivitas pengajaran untuk semua siswa. Yang terakhir, memberdayakan konteks. Anjurannya menggunakan benda, bangunan, atau sumber pengetahuan lokal sebagai materi pelajaran. Melibatkan orang tua dalam pengajaran dengan memberi pilihan beragam peran. Hal yang harus dihindari, materi pelajaran hanya menggunakan buku teks pelajaran. Melibatkan orang tua hanya untuk mengingatkan anaknya mengerjakan PR. Sukses belajar mengarah kepada perubahan tingkah laku berkarakter. Memiliki kompetensi yang lebih untuk diaktualisasikan dan selalu ingin menambah pengetahuan atau wawasan. Nah, tugas kita Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut pembelajaran literasi. Setelah kita mengetahui apa itu 5M, literasi itu apa, suksesnya bagaimana. Nah, kita buat rencana tindak lanjut pembelajaran literasi. Yang pertama, 2 prioritas dari 5M yang akan panjenengan lakukan di kelas. Mengapa sih cara ini dibutuhkan dan apa dampak yang panjenengan harapkan? Untuk tindak lanjut pembelajaran literasi ini bisa menggunakan format sederhana, contohnya seperti ini. Memanusiakan hubungan. Kenapa? Untuk menjalin kerjasama, mencapai kebaikan, perubahan, dan menyelesaikan masalah. Dampaknya, anak bisa mengikuti tahapan pembelajaran dan berhasil dalam pembelajarannya. Memahami konsep untuk mengetahui berbagai macam informasi, memperkuat sebuah teori, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dampaknya, anak bisa membantu orang tua untuk merawat tanaman atau menanam bunga di sekitar rumah. Kesan-kesan dari program ini Bapak Ibu, kesannya sangat menyenangkan. Banyak ilmu baru yang didapat, memotivasi semangat dalam pembelajaran. Ada kreasi dan inovasi dalam penyampaian materi. Pesannya, semoga ke depan ada program-program yang lebih menantang untuk diminati pendidik. Dan mentor atau tentornya tetap brilian. Nah Bapak Ibu semuanya, ini yang dapat kami suguhkan, semoga bermanfaat. Semangat untuk kita, sukses untuk siswa-siswi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.